Saya kan pertama pakai Matic. Motor Matic. Ya, saya enggak mikir kalau Matic itu enggak terlalu bagus untuk di jalan jelek. Apalagi di tempat saya kan. Saya coba saya pakai, ya bisa sih, bisa saya pakai. Tapi saya lihat di kan di Facebook ada yang pakai ATV keren. Baru bisa main-main lumpur apa. Saya akhirnya beli. Ternyata mesinnya mesin Cina, rewel banget, rusak-rusak mulu. Ya udah saya bosan, saya malas pakai, saya jual. Saya beli lagi yang Sespan, yang motor Honda, tapi di sampingnya ada ini. Iya, untuk kursi roda. Itu saya rencana beli itu biar ibu saya bisa ikut, bisa kemana-mana. Ternyata ibu saya malu, ndak mau, takut juga. Ya udah, saya kecewa, tapi saya pakai aja. Saya bisa maklumi ya, namanya orang tua kan. Ya, saya dalam hati saya itu saya pikir ya bagaimana, pokoknya saya harus bisa lah. Apa yang bisa saya buat ibu saya tuh bisa naik kendaraan dengan saya gitu loh. Akhirnya saya diam-diam nabung, akhirnya bisa beli mobil walaupun mobil bekas. Tanya-tanya mobil apa yang cocok di daerah yang ini kan, di daerah yang jelek jalannya. Kalau di kota kan biar ceper-ceper gimana kan enggak apa-apa. Saya cari referensi, tanya-tanya terus. Ya akhirnya dapat ini Suzuki Escudo. Dari Jakarta juga aku beli semuanya online. Saya paling ini nekat dan berani. Kemarin pas saya pertama beli motor kan, orang bang bilang, Agustina ini bukan tipu-tipuan kan, bukan karena dihipnotis kan. Aku bilang enggak pak. Di bank? Iya, kan aku transfer uangnya itu waktu itu saya belum jadi BRI Link kan. Iya. Jadi saya transfer 12 juta. Ke bank sendiri. Saya transfer 12 juta. Orang bang takut kan. Pas dia mau transfer lagi, dia telepon lagi. Ini beneran kamu mau transfer segini? Enggak takut nanti dibohongin, nanti ada penipuan di sini. Saya bilang iya enggak apa-apa, saya yang tanggung jawab kok pak. Setelah sebulan tuh motornya datang, saya bilang ini pak hasilnya ini kan enggak bohongan kan pak. Dia bilang oh benar kamu paling berani. Kalau resikonya kita dapat jelek atau bagusnya itu sudah resiko. Kayak kita beli baju, kayak kita beli apa-apa ini kan semuanya online ini. Nggak ada yang dibeli langsung di pasar. Kita kan nggak akses, mau ke pasar kan nggak akses. Jadi kita serba beli online. Masalah mobilnya itu, pertama itu kan saya cari-cari dulu lah, saya tanya-tanya mobil apa yang cocok, mobil apa. Kemarin kan teman juga bilang, loh kenapa kamu beli Suzuki, ini kan tinggi, kita kan berkursi roda, nanti naik turunnya susah. Tapi saya lihat lagi, saya belajar lagi, oh ini kalau tekniknya begini, naik turunnya begini bisa sih. Akhirnya saya ini tetap milih yang ini karena kuat di jalan jelek. Walaupun belajar itu pertamanya kan saya memang sudah belajar duluan, belajar menyetir di YouTube. Saya belajar di YouTube, saya menyetirnya. Iya, di YouTube dulu. Artinya teorinya dulu, udah di sini semua dulu. Nanti setelah datang kan tinggal di ini, di praktek. Iya, jadi udah saya pertama naik di mobil saya udah tahu oh ini untuk nyalain lampu, ini untuk klakson, ini untuk sein lampu seinnya. Saya udah tahu semua itu fitur-fiturnya sebelum datang. Jadi saya belajar itu tinggal ini aja, penyesuaian semuanya sudah di otak, sudah saya pelajari sebelumnya. Tapi secara diam-diam saya tidak pernah ngomong sama orang kalau saya mau belajar mobil, saya mau beli mobil, enggak. Semuanya itu jadi jadi heboh waktu datang kan. Bagaimana responnya? Iya, itu yang orang bilang, ini mobil dari mana? Iya mobil saya beli. Oh terus siapa yang mau nyetir? Ya saya loh. Emang bisa? Bagaimana caranya? Kan kaki kamu kan nggak bisa. Iya bisa. Apa sih yang nggak bisa kalau kita mau? Ya udah, saya pergi belajar kan. Orang di tempat pengemudi juga nggak berani ngajarin saya. Dia bilang kalau di tempat pengemudi itu kan ada ininya, ada di samping instruktur itu ada memang khusus untuk ngerem apa segala macam. Kalau ini kan mobil kamu sendiri sudah dimodif, sudah semuanya udah di tangan. Jadi kalau nanti kita ngajarin kamu pakai mobil di tempat latihan kan nggak bisa. Itu saya tanya teman kan, saya bilang kamu mau ajarin saya nggak? Dia kan bisa bawa matic. Kalau orang sini kan cuma nggak ada yang tahu bawa matic, nggak ada, karena orang juga belum tahu emang mobil ada yang matic.
itu aja belum, masih jarang. Nah itu teman kan dari Jawa, dari Manado, jadi dia tahu semua tentang mobil metik. Di situ saya belajar, saya bilang kamu mau nggak ajarin aku? Ya udah aku diajarin, tiga kali pergi aja udah bisa tuh. Itu semuanya di tangan. Tapi sampai sekarang kadang kalau aku nyetir banyak yang udah mau naik, takut. Tapi itu ya itu logika bisa sih, bisa di orang mikirkan. Orang normal aja belajarnya setengah mati, apalagi yang seperti ini. Tapi ya itu kan tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Kemarin itu mobilnya kan yang modif itu kan belum pernah modif belum pernah modif kayak mobil begitu. Tapi dari teman di dari Lombok, dia bilang ada teman yang pintar bikin yang bisa modif beginian. Saya lihat, oh ya mungkin lebih bagus kayak gini. Ada juga teman di Jakarta yang bilang, oh ini lebih bagus, kalau mau ngerem kan tinggal tarik, kalau mau gas tinggal majuin kayak gini, cuma satu tuas, tapi mahal. Jadi saya tidak milih itu, saya milih yang ini aja, yang tidak cukup 1 juta untuk modifnya. Jadi itu tuasnya dari bawah, rem dan gasnya itu ada 2. Jadi kalau ngerem tinggal tekan-tekan, gas juga tinggal tekan-tekan. Ya itu saya pelajari dulu. Waktu pertama saya mikir-mikir, saya pikirkan dulu tuh sebelum megang itu kan, gimana ya misalnya kalau saya pas tanjakan gitu, tikungan tajam, saya mau gas, saya mau muter setir gini, bisa nggak saya? Saya masih takut-takut, tapi setelah saya coba, saya belajar bisa. Kita nyaman aja, jangan terlalu begitu, nanti kan capek. Gimana tadi? Yang soal pembuktian bahwa difabel itu bisa dan mampu. Kemarin saya juga kan pernah ditanya itu waktu pengambilan gambar di sana kan. Di rumah kan pernah ada pengambilan gambar juga dari Leap. Itu ditanya juga, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk bisa menghilangkan diskriminasi dari orang-orang tentang kita sebagai disabilitas kan. Ya itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tapi kan bisa dibuktikan dengan dengan karya kita, dengan yang ada pada diri kita. Wah, walaupun kita begini, kita berkursi roda, tapi kan kita bisa kemana-mana, kita bisa kerja, otak kita bisa masih mikir, kita bisa kerja apa yang bisa kita kerjakan dalam keadaan duduk kan kita bisa. Kayak yang lain, kalau misalnya kayak yang tunanetra kan masih banyak yang bisa mereka kerjakan, mereka berkomputer apa segala macam. Jadi ya saya sih berharap teman-teman di sini khususnya di Toraja kan mereka masih percaya dirinya belum ada. Mereka menganggap diri mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain, padahal sebenarnya semua manusia itu ada kekurangannya sih sebenarnya. Sudah ada yang kena pengaruh nggak dari aktivitasmu ini? Banyak sih sebenarnya, banyak yang bilang iya aku salut, aku juga pengen kayak kamu tuh ndak malu kemana-mana, ndak malu diliatin orang, kamu ndak malu, pede aja. Ya udah, itu kan dari diri kita dulu, itu juga berproses loh. Saya juga dulu malu, saya pernah naik mobil kan bang, saya naik mobil, naik mobil penumpang Kerantepao kan. Oh iya. Saya naik mobil, saya numpang kan mau pergi berobat. Itu orang di atas mobil itu langsung langsung menghindar. Nggak mau duduk di samping saya. Nggak tahu deh, mungkin dalam pikirannya nggak tahu penyakitnya apa gitu kan. Itu tuh bikin sakit banget lah pokoknya. Dari situ saya kadang-kadang malas pergi. Tapi itu semua karena keinginan saya untuk bisa mandiri itu tidak menghalangi saya untuk bisa untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan. Semakin lama semakin hilang rasa mindernya, percaya dirinya semakin tinggi. Ya sampai sekarang biar orang banyak ngapain liatin saya kayak pede aja.